Shalom. Shalom semua saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus. Pastinya semua makin diberkati lagi dalam segala hal. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman warta sepekan untuk minggu ini. Yang pertama, ibadah online tetap dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Permata Regensi 2. Ajak semua keluarga bersatu dalam pujian, penyembahan, dan mendengar tuntunan Tuhan buat hidup kita. Yang kedua, mesbah doa online dilakukan setiap hari Kamis pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bersatu bersama berdoa bagi bangsa, negara, gereja, keluarga, dan pokok-pokok doa lainnya. Percayalah, setiap doa pasti dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, doa fajar dilakukan setiap hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat di Blok AA. Mari bersatu bersama berdoa bagi bangsa, negara, gereja, keluarga, dan pokok-pokok doa lainnya. Percayalah, setiap doa pasti dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, untuk jemaat yang memerlukan pelayanan, baik kunjungan, kematian, dan lainnya, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Demikian pengumuman warta sepekan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya rindu menyapa Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus, lawat setiap kami. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Dari awal katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu.
Kinararabayasi. Oh, Yesi Kinarabayasi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Lawan setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu GBI Villa Permata di Gensi 2. Engkau sanggup melawan setiap kami Tuhan. Keluarga demi keluarga, jiwa demi jiwa Engkau lawat kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Kami percaya dalam nama-Mu Yesus ada pemulihan, dalam nama-Mu Yesus ada kesembuhan. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Engkau baik. Ya syukur apa ya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang sembuhkanku. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyembah-Mu, Kau telah lawat kami. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Mari katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Dari awal katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji,
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memberkati Engkau dengan pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, Engkau kuduskan persembahan kami. Berikan tangan-tangan yang memberi kekudusan Tuhan, sehingga persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Mari dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan Tuhan. Saat ini kami boleh duduk diam di bawah kaki untuk mendengarkan firman. Sebelum Tuhan Kau sampaikan isi hatimu, sebelum Kau sampaikan firman, kami mau terus Tuhan bersyukur kepada Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Kau layak untuk dipuji, Kau layak untuk disembah. Mari kita angkat pujian ini. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, ajar kepada kami hari-hari ini, sekalipun di tengah masa sukar, masa sulit, untuk kami menyerahkan Tuhan waktu hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikanlah isi hati-Mu, sampaikanlah kebenaran firman-Mu, sebab kami semua yang hari ini siap untuk mendengar firman-Mu. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan deklarasikan firman yang sebentar akan kita dengar. Mari saudara yang membawa Alkitab atau di handphone saudara ada Alkitabnya, kita angkat,
Kita deklarasikan bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, berjumpa kembali dengan saya Bapak Pendeta Aridino, Gembala GBWTC Oasis, saudara ya. Gembala pembina dari GBI WTC Oasis Cabang Permata Regensi 2. Ya, gak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan November, bulan yang ke-11. Di minggu yang kedua hari ini, ya sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya, tapi khusus untuk tahun ini banyak sekali kesukaran, kesulitan yang dialami tidak hanya oleh kita ya, tapi seluruh bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa yang mengalami kesulitan, kesukaran, tantangan, ujian, masalah akibat pandemi COVID-19 ya. Tapi jangan takut saudara ya, Tuhan kita dia setia ya dengan janjinya. Kalau dia berjanji menyertai kita nggak hanya sehari 2 hari, tapi sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Mari kita belajar ya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya lebih daripada kita mempercayai apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Amin saudara. Ya, Tuhan juga berjanji dia tetap Allah kita yang turut bekerja ya. Dalam Roma 8 ayat 28 dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya. Selama kita percaya, selama kita mengasihi dia akan turut bekerja dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan sampaikan kepada saudara tentang semuanya itu akan indah pada waktunya, saudara ya. Semuanya akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan itu disebut dengan kronos, dengan kairos ya, tapi waktu kita itu disebut dengan kronos ya. Jadi waktu Tuhan gak sama dengan waktu kita. Nah, biarlah ya Tuhan hari-hari akan mengajar ya, di waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang sulit hari-hari ini apa yang harus kita lakukan. Mari saudara kita membaca firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ya. Kitab Pengkhotbah ini ditulis ya oleh Raja Salomo ya. Memang kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah rasanya sulit ya untuk mengertinya saudara ya, karena hampir isinya banyak ya tentang kesia-siaan ya. Tapi khusus di Pengkhotbah pasal ketiga ini ada pelajaran yang bagus sekali ya. Judul perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari saudara kita baca Pengkhotbah 1, Pengkhotbah 3 maksud saya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, perhatikan saudara, ada hal-hal yang penting ya, ada 3 kata yang penting saudara ya di ayat ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir ya. Di ayat ke-11 nanti sudah bisa garis bawahi
berkata ia membuat segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, dalam keadaan sukar sekalipun, ya, jadi Tuhan semua ada dalam kontrol Tuhan. Amin, saudara. Ya, dalam keadaan yang gak baik sekalipun, dalam keadaan ya kita mengalami masa-masa yang sulit sekalipun, percayalah ya bahwa Tuhan dia tetap turut bekerja. Amin, saudara. Segala sesuatu yang kita hadapi, segala persoalan yang kita hadapi, semua ada dalam kontrolnya Allah, ya. Jadi segala sesuatu dikatakan indah pada waktunya Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan, ya. Jadi kekekalan, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya, entah ya hari ini mungkin kita ada di tempat ini, kita ditempatkan di Tangerang ini, semua ya ada dalam rancangannya Tuhan. Dan rancangannya Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan dalam hidup kita, ya. Jadi gak kebetulan, ya, kita ya Pak Budi dari Jawa, ya, dibawa ke tempat ini, saya dari Kalimantan, ya, ditempatkan Tuhan, ya, di Tangerang ini. Dan semua ada dalam programnya Tuhan, ada dalam rancangannya Tuhan, ya, ada dalam planningnya Tuhan, ya, dan Tuhan tahu yang terbaik, ya, walaupun kita nggak ngerti, ya, kadang-kadang nggak selalu baik, nggak selalu indah. Walaupun firman Tuhan katakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi kalau yang kita alami bukan sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, ya, suatu penderitaan kadang-kadang diizinkan, ya, hal yang nggak baik terjadi dalam hidup kita, ya, memang kita nggak ngerti, saudara, ya, sekarang ini kita nggak ngerti, tapi suatu saat kita akan ngerti, ya, karena memang, ya, kalau saudara baca di ayat ke-14 dari Pengkhotbah 3 tadi, saudara, ya, aku tahu, ya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Inilah intinya, saudara, supaya kita takut akan Tuhan hari-hari ini. Selama kita takut akan Tuhan, selama kita mengasihi Tuhan, percayalah dalam keadaan buruk sekalipun, ya, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Ya, memang banyak darah-darah kita pingin tahu, saudara, ya, dari awal sampai akhir kita pingin tahu, ya, tapi Tuhan katakan tadi di ayat ke-11, ya, manusia gak bisa memahaminya, ya. Dikatakan kita gak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, ya. Dari awal sampai akhir itu hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja yang adalah Alfa dan Omega, Dia yang tahu dari awal sampai akhir, ya. Kita hanya tahunya minimal, ya, Tuhan pasti akan kasih kita step, ya, minimal satu step ke depan Dia pasti akan kasih tahu kepada kita, sehingga kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu mari, ya, hari-hari ini, ya, kita belajar, ya, percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kita belajar ketika janji Tuhan ini, ya, rasanya kebalikan yang kita alami, ya. Kalau sesuatu belum indah, saudara, ya, saat ini percayalah karena itu belum waktunya, saudara. Amin. Dan apa respon kita, ya, ketika kita mengalami sesuatu yang belum baik, saudara, ya, belum indah seperti yang Tuhan janjikan, ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 11 ini Tuhan janji, Tuhan membuat segala sesuatu indah. Tapi kalau kita belum mengalaminya, ya, kita tetap, ya, berespon benar, tetap berespon positif. Apa respon kita, saudara, ya, ketika sesuatu yang buruk yang kita alami, ya, bukan yang indah. Kita senang, ya, melihat, ya, contoh di Alkitab, ya, contohnya Yusuf, saudara, ya. Ya, memang dikatakan awalnya, ya, dia mengalami keadaan yang buruk, mengalami keadaan di mana saudaranya membenci dia, ya, bahkan mau membunuh dia, bahkan pernah dia dimasukin ke sumur, ya, nggak jadi dibunuh, dia dijual, saudara, ya. Dan ketika dia dijual ke Potifar, di Potifar pun, ya, ketika dia menjadi kepala dari para pembantu pada saat itu, ya, sudah mulai naik, ya, dijebloskan lagi ke penjara karena dia difitnah. Tetapi dalam semalam, ya, dalam semalam ketika dia ada di penjara, ya, setelah dia pernah juga menolong, ya, juru minum, juru roti, ya, dari raja pada saat itu, ditolong tapi dia dilupakan, ya, oleh orang yang ditolongnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia tetap sabar, ya, dia tetap berespon benar, ya, kita melihat, ya, Yusuf tetap berespon benar, ya, sehingga suatu saat dalam semalam kita senang, ya, mendengar kata dalam semalam,
Ya tiba-tiba saudara, ya dari seorang budak, ya dari seorang yang ada di bawah, saudara, tiba-tiba diangkat Tuhan naik. Ya tiba-tiba menjadi Perdana Menteri, menjadi wakilnya Fir'aun, saudara ya. Kita senang mendengar dalam semalam, ya Tuhan bisa mengubah keadaan, ya dari yang sulit menjadi keadaan yang indah, jadi keadaan yang baik. Kita senang dengar katanya semalamnya, ya. Tapi kita gak ngerti, saudara, ada ribuan malam, ya ada ribuan malam dia menghadapi yang namanya proses. Nah, oleh karena itu mari hari-hari ini apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan mundur, saudara. Amin. Ketika proses datang, ujian datang, pencobaan datang, masalah datang dalam hidup saudara, jangan mundur. Ya, ketika saudara mundur, saudara gak akan melihat sesuatu yang indah, saudara gak akan melihat ya mujizat yang besar yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya ketika kita mengadakan Natal, saudara ya, mengadakan Natal di WTC baru sekali, saudara ya, selama 15 tahun ini, saudara, baru sekali diadakan cabang-cabang boleh hadir. Ya, itu ketika diadakan di dekat Ayan, saudara ya, di AIS, ya gedung AIS kita Natal bareng-bareng, ya WTC Pemelis yang ada di Jabodetabek Natal bareng. Ya Pak Wiryo sampaikan, ya krisis itu bagi orang Chinese, saudara ya, orang Chinese yang belum percaya Tuhan saja mereka ngerti, saudara ya, sehingga mereka katakan bahwa krisis, kesukaran, kesulitan itu mereka sebut dengan sebutan Wei Ji, saudara ya. Wei itu adalah sesuatu yang membahayakan, saudara ya, tapi Ji itu suatu kesempatan, saudara ya. Mereka tahu di balik kesulitan, ya di balik masalah itu ada kesempatan, ada peluang, ada mujizat yang besar, saudara. Oleh karena mari ketika ada proses, jangan saudara berhenti. Amin, saudara, jangan saudara mundur apalagi, saudara. Nggak boleh, saudara harus tetap maju tak gentar, saudara. Amin, maju terus, ya, maju terus bersama dengan Tuhan. Ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu persoalan yang biasa, ya persoalan yang biasa. Ya, sebab yang luar biasa itu adalah Tuhan kita. Yang ada dalam kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan ada di dalam kita. Bahkan nanti ketika kita terima perjamuan kudus, kita akan dipersatukan, akan manunggal dengan Tuhan. Tuhan akan tinggal dalam kita tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Oleh karena itu ketika ada masalah atau ya kita hutang kita belum lunas, ya kita tetap nyanyi, ya kita belajar di lagu Pentakosta yang lama, saudara ya. Yesus keluar biasa, Yesus keluar biasa. Ya, kita naikkan pujian ini, nanti kita katakan bahwa persoalan kita biasa, saudara ya. Tapi Yesus kita yang luar biasa. Bisa saudara bisa, ya kita nyanyi dengan suara yang keras. Lagu Pentakosta, lagu lama, tapi ini bisa jadi lagu yang baru buat kita, saudara. Amin. Jadi membangkitkan iman kita. Oleh karena itu apapun keadaan saudara, ya apa yang sedang saudara hadapi, sakit, penyakitkah yang sedang saudara hadapi, masalah krisis ekonomi, keuangankah yang saudara hadapi, mari kita katakan Yesus kita tetap Allah yang turut bekerja, dia tetap Allah yang hebat, dia tetap Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian ini. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa, persoalanku biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Angkat tanganmu saudara. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 haleluya, haleluya. Ya, Yesus kita yang luar biasa. Ya, persoalan kita biasa, pasti saudara, tepat pada waktunya, saudara ya. Semua akan selesai, saudara. Amin. Oleh karena itu jangan takut dengan persoalan. Mungkin ya setiap kok rasanya gak habis-habis ya persoalan. Ya gak habis-habis rasanya ujian, proses yang Tuhan izinkan. Ya dari tahun ke tahun rasanya datang lagi. Jangan takut, saudara. Amin. Selama kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bersama dengan kita akan sanggup mengatasinya.
Ya, sebab Tuhan yang sudah janji bahwa percobaan-percobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang melebihi kekuatan kita. Amin. Saat kita dicobai, dia sudah berjalan keluar. Bahkan lewat pencobaan yang diizinkan datang, asal kita gak mundur, kita akan melihat di balik pencobaan, di balik ujian, di balik masalah, ya ada mujizat yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Ada peluang, ada kesempatan yang besar, ya ada berkat yang besar. Oleh karena itu belajar ya, kita berespon benar sama seperti Yusuf tadi, dia berespon benar dan pada akhirnya dia mengalami sesuatu yang indah pada waktunya. Ada 4 respon yang harus kita lakukan ya ketika kita belum melihat sesuatu yang indah seperti yang Tuhan janjikan di Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi. Ya, yang pertama, respon yang pertama, ketika kita melihat ya apa yang Tuhan janjikan dengan kenyataannya masih bertolak belakang, ya berbanding terbalik, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus tetap percaya. Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dengan janjinya. Amin. Ya, seperti Pengkhotbah 3:14. Ya, Pengkhotbah 3:14 dikatakan jelas ya bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Kita belajar berespon positif dengan cara kita mempercayai ya bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Ya, He is good all the time. Ya, all the time He is good. Dia tetap Allah yang baik. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Dia gak pernah kalau berjanji, dia gak pernah ingkar janji. Dia pasti menepati janjinya. Hanya waktunya bukan waktu kita. Waktunya berdasarkan waktunya Tuhan. Ya, kita perlu mempercayai bahwa Tuhan dia berdaulat atas hidup kita. Amin, saudara. Dia berdaulat, ya, dia pasti saudara ya menolong. Ya, dia pasti saudara akan buka jalan saat tidak ada jalan ya, seperti di Mazmur 32 ayat 8 ya, dia akan tunjukkan jalan ya kepada kita. Ya, yang penting kita jangan mundur, jangan berhenti. Ya, tetap percaya, tetap pandang bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Amin. Itu yang pertama, respon kita ya ketika kita belum mengalami keadaan yang indah pada waktunya. Ya, ini yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Tetap kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, Dia tetap Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengerti, Allah yang peduli ya dengan persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, saudara, Tuhan mau kita sabar, saudara. Amin, saudara. Ya, mau kita sabar. Ya, sabar itu salah satu, saudara, dari buah roh. Itu kesabaran. Dan orang yang sabar, ya di tengah-tengah masa yang sukar dia akan mempunyai kekuatan. Ya, sebab Tuhan katakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Nah, oleh karena mari hari-hari ini perlengkapi diri kita. Ketika kita mengalami keadaan yang terbalik dengan yang Tuhan janjikan, dengan yang Tuhan firmankan, ya belajar sabar. Amin, saudara. Belajar sabar. Ya, hari-hari ini banyak ya orang nggak sabar, saudara. Ya, kapan ya COVID ini selesai, saudara ya? Kapan ya ini anak-anak kita bisa sekolah lagi normal, saudara ya? Kapan kita bisa kerja? Ya pergi kemana-mana tanpa harus pakai masker, saudara ya? Banyak dari kita gak sabar, tapi Tuhan mau ya semua anak-anak Tuhan, sama jemaat ya Regensi Permata dan semua yang hadir ya dalam ibadah online ya saat ini, saya minta ayo tetap sabar ya, tetap sabar ya, tetap sabar. Orang sabar dikasih Tuhan ya, orang sabar saudara akan melebihi pahlawan, orang sabar akan mendapatkan kekuatan yang baru ya hari-hari ini. Itu yang kedua, respon yang kedua ya, ketika segala sesuatu belum indah pada waktunya ya, segala sesuatu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan, respon kita harus tetap benar. Yang pertama tadi, kita harus tetap percaya ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik ya, Dia mengerti, Dia peduli ya akan apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan mau kita sabar ya, sabar itu terus menerus ya. Kalau belum ya hari ini belum Tuhan belum tolong, percayalah ya, berharaplah bahwa besok pasti Tuhan tolong. Kalau besok belum Tuhan tolong, percayalah ya, dan tetap berharap ya, lusa, minggu depan, bulan depan Tuhan pasti tolong. Amin. Karena Dia Tuhan yang baik ya, Dia pasti setia dengan janjinya ya. Lalu yang ketiga, respon kita yang ketiga ya, ketika keadaan kita
yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan, ketika kita belum mengalami sesuatu yang indah pada waktunya, yang ketiga tetap mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika 5 ya dikatakan bersukacitalah senantiasa, diajarkan 16, 17, 18 ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus ya, bagi kamu, bagi saudara dan saya. Tuhan mau kita selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur ya. Ketika kita bersyukur, kita sedang menginjak gas untuk cepat saudara ya, melewati padang gurun, melewati masa sukar, melewati kesulitan, melewati ujian yang ada. Banyak bersyukur, jangan bersungut-sungut. Banyak bersyukur ya. Ketika saudara selalu bersyukur ya, saudara akan melihat ya, tanpa saudara sadari ya, tiba-tiba masalah bisa kita lewati dan kita sudah sampai ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan janjikan. Amin. Banyak bersyukur, sebab bersyukur akan mempercepat ya, mempercepat kita untuk meninggalkan masalah, persoalan, ujian, dan masuk ke tanah perjanjian ya. Lalu yang terakhir saudara ya, yang keempat saudara, apa yang respon yang Tuhan minta ya, ketika kita belum melihat sesuatu yang indah ya, padahal Tuhan berjanji Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi kalau kita belum mengalami sesuatu yang indah, maka tetaplah kita takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan itu menjauh kejahatan ya. Tapi ada ayat yang baru saya dapatkan tadi saudara ya, bahwa kalau kita takut akan Tuhan, kita akan melihat saudara ya, kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Biasanya kan kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan, tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak kita saudara ya. Ini banyak saya alami beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai saat ini. Coba kita lihat ayatnya saudara. Ayat yang terakhir, setelah ini kita akan masuk perjamuan kudus ya. Mazmur 145, Mazmur 145 ayat yang ke-19 ya, Mazmur 145 ayat yang ke-19 ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka ya. Jadi baru kali ini saya dapat ya, sering saya baca ayat ini tapi baru tadi ya saya ngerti bahwa ternyata bukan hanya kita yang ya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi Tuhan pun akan melakukan apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita, kerinduan kita saudara. Kalau kita takut akan Tuhan, dalam itu mari saudara ya, setiap kita hiduplah takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan selain kita menjauh yang namanya kejahatan, tidak berbuat dosa, melakukan apa yang benar ya. Orang yang takut akan Tuhan ya, ciri yang lainnya ya, ciri orang yang takut akan Tuhan, dia selalu saudara ya mendahulukan Tuhan ya dibanding kepentingannya pribadi. Kepentingan Tuhan itu di atas segalanya. Orang yang takut akan Tuhan itu selalu seperti itu saudara ya. Atau yang kedua, orang yang takut akan Tuhan selain dia menjauh kejahatan, dia belajar untuk selalu taat ya kepada apa yang Tuhan firmankan, kepada apa yang Tuhan suruh ya, dia selalu taat ya. Orang yang takut akan Tuhan yang ketiga ya adalah orang yang selalu ya mendahulukan ya pekerjaan Tuhan. Nah, takutlah akan Tuhan saudara. Amin saudara, supaya apa saja menjadi kehendak itu Tuhan akan turuti saudara. Amin. Nah, contoh saudara banyak beberapa minggu lalu ya, waktu pertama kali WTC berdiri saudara ya, WTC berdiri ya, saya juga keluar dari gereja yang lama, gereja yang besar sekalipun sudah mapan saudara ya, dan saya berdoa sama Tuhan ya, saya akan keluar, saya rindu saudara ya bisa buka gereja ya, saya rindu buka gereja. Nah, kerinduan saya ternyata dituruti oleh Tuhan ya, kita buka gereja di tempat ini. Dan ketika kita buka gereja tempat ini saudara ya, persiapannya itu sangat singkat saudara ya, sangat singkat sekali, mungkin hanya seminggu ya, 2 minggu paling lama ya. Secara logika kita nggak masuk akal, mustahil ya mempersiapkan untuk membangun gereja, membuka gereja
Ya kita belum betul-betul dari nol ya. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak saya. Ya saya rindu ketika membuka gereja ada jemaatnya ya. Padahal di gereja yang lama ya kita pamitan aja nggak boleh ya. Saya rindu ya ada gedungnya ya. Ada kursi-kursinya, ada perlengkapannya, ada alat musiknya ya. Padahal waktu saya keluar 1 rupiah pun ya nggak ada yang bekalin ya dari gereja yang lama. Ya tapi Tuhan tahu apa jadi kerinduan, apa jadi kehendak saya. Dan betul dalam waktu yang sangat singkat ya, itu Tuhan turuti semuanya, turuti. Ya ketika kita minta izin ya untuk membuka gereja, kalau dulu izin lingkungan lebih mudah dibanding izin dari pendeta yang terdekat ya. Tapi juga Tuhan tahu apa jadi kehendak kita dan Dia turuti. Ya sehingga dengan cara yang mustahil ya. Mustahil ya pendeta yang terdekat ya, karena dulu masih ada jaraknya. Kalau dibuka gereja minimal jaraknya harus 500 meter ya. 500 meter ya. Nah kita jarak ini ke gereja yang sebelah nggak nyampe 500 meter ya. 500 meter atau 500 sampai ya 500 meter ya. Ke gereja depan juga sama ya, ada Pak Abram dulu ya. Rasanya mustahil mereka bisa memberikan izin, tapi Tuhan tahu ya, belum kita ngomong ya Tuhan tahu sehingga semuanya dipermudah ya, semuanya dipermudah. Dan demikian juga ketika saya dan istri ya, tadinya kita sudah full timer yang mau balik lagi kerja sekuler, kita udah ya nggak tahu di mana ya, udah lupa ya untuk cara kerja sekuler karena kita sudah 13 tahun ya melayani secara sepenuh waktu di gereja. Ya kita nggak tahu mau kerja di mana lagi ya. Usia yang anak yang membutuhkan biaya yang besar ya, nggak mungkin dalam waktu dekat ya kita bisa dapat pekerjaan. Tapi ya belum sempat ya nganggur sampai belum sempat 2 hari atau 3 hari kita nganggur ya. Setelah kita keluar dari gereja yang lama otomatis nganggur ya. Tiba-tiba gembala pembina kita Pak Wiryo dia panggil, saya kiranya ngobrol biasa dan langsung suruh menjadi full timer kerja. Dan tugas saya sebagai full timer itu tugasnya selain pastoral ya, jadi pastoral kalau sekarang banyak sekali ya, pastoral mungkin lebih dari 5 dan 6 orang ya yang full timer di WTC. Dulu saya kerjain 1 orang ya, sehingga 24 jam handphone ya, saya dikasih handphone harus buka, gak boleh tutup 24 jam, tengah malam harus pergi. Tapi Tuhan tetap berikan kekuatan ya. Bahkan waktu itu saudara 2004 ya Tuhan kasih visi kepada gembala pembina kita untuk membuka cabang setiap bulan 1 cabang ya. Dan ngurus izinnya memang gak mudah. Nah itu tugas saya ngurus izinnya. Tapi ya Tuhan ngerti ya. Tuhan ngerti. Saya selalu doa Tuhan beri kemudahan. Ya dalam setiap kali membuka cabang itu proses ya pengurusan izinnya mudah sekali ya. Saya percaya ini karena kita takut akan Tuhan. Amin. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan itu akan menyertai kita. Amin. Ya, rekan mari ya saudara, apapun ya pelayanan saudara, apapun pekerjaan saudara, ya sebab firman Tuhan katakan bagi orang yang suci ya, dikatakan semuanya suci ya. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya kerjaan apapun yang kita kerjakan, selama kita takut akan Tuhan, hidup benar, hidup kudus, Tuhan akan menyertai, akan memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan pertolongan-pertolongan, sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan akan selalu membuat berhasil, selalu beruntung kemanapun kita pergi. Amin. Sebab Tuhan yang berjanji ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya, perjalanan kita akan berhasil, kita akan beruntung. Amin. Oleh karena mari hiduplah takut akan Tuhan, responi ya setiap persoalan krisis ya yang ada dengan respon yang benar. Ya ketika kita belum menerima janji Tuhan, belum mengalami sesuatu yang indah, tetap bertahan, jangan berhenti saudara. Amin. Supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan pada waktunya, melihat mujizat yang besar dinyatakan pada waktunya. Waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik saudara. Amin. Ya mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba sampaikan. Hamba percaya firman-Mu tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Setiap firman-Mu Tuhan akan bekerja sempurna dan segera dalam hidup kami yang percaya, dalam hidup kami yang mengasihi Engkau, dalam hidup kami yang tetap setia mengasihi Engkau Tuhan, tetap sabar dan mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih, mampukan kami berespon benar. Sama seperti Yusuf, Tuhan berespon benar. Sekalipun Tuhan, dia seketika Tuhan harus mengalami banyak proses, banyak ujian, persoalan, masalah Kau izinkan terjadi. Tapi ketika dia berespon benar, dia tetap Tuhan matanya tertuju kepada Engkau. Dia tetap menantikan Tuhan apa yang menjadi janji-Mu Tuhan. Dan tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat dia. Dan demikian juga akan mengangkat setiap kami yang hari-hari Kau izinkan Tuhan mengalami proses, Tuhan mengalami ujian, buat kami tak mundur saat ujian itu datang. Buat kami tetap berharap bahwa Tuhan, kami pasti sanggup melewati setiap ujian yang ada, sebab Engkau yang ada dalam hidup kami Tuhan lebih besar dari persoalan yang sedang kami hadapi. Oleh karena itu mari Tuhan, biar lewat perjamuan kudus ini, lewat roti dan anggur perjamuan kudus akan kami terima, membuat kami semakin yakin bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau Allah akan menyertai kami, Engkau Allah akan hidup dalam hidup kami, dan bersama dengan Engkau kami pasti kuat, bersama dengan Engkau kami pasti menang. Tuhan, bersama dengan Engkau kami pasti mengalami Tuhan janji-janji-Mu, mengalami segala sesuatu akan indah pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan, sucikan hati kepikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Sebab ketika kami hidup takut akan Tuhan, kami percaya apa menjadi kerinduan kami, apa menjadi keinginan kami, Tuhan, Engkau akan melakukannya Tuhan. Nama-Mu akan dipuji, Nama-Mu akan dipermuliakan lewat kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Sekalipun kami hidup di masa yang sukar hari-hari ini, kami percaya selama ada Engkau bersama dengan kami pasti menang, kami pasti Tuhan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Dalam Yohanes 6 mulai ayat ke-53 Tuhan berfirman, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup. Ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang akan diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti ini tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makanlah dalam nama Yesus. Silakan tutup cawannya dibuka, dan kalau sudah terbuka mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh darah-Mu kami ditebus, kami diselamatkan. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Segala puji syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Kini kami yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit apapun penyakit kami sudah disembuhkan. Oh Tuhan, kami yang terikat dilepaskan. Oh Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah kuasa ini akan terus mengalir kemanapun kami pergi, sehingga Tuhan dimanapun kami berada, tanda-tanda heran dan ajaib menyertai kehidupan kami, menyertai usaha kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai pelayanan kami. Sehingga ada mujizat yang besar. Sehingga Tuhan segala sesuatu yang indah terjadi pada waktu-Mu Tuhan. Bahkan pada saat kami menumpangkan tangan yang sakit akan disembuhkan. Ketika kami mendoakan oleh kerasukan setan harus keluar, harus pergi. Tuhan, kami akan melihat mujizat yang besar terjadi setiap hari melalui kehidupan kami. Pakai kami Tuhan.
untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Oh, sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih, pakai gereja GPI, WTC Oasis Permata, Regensi 2, pakai Tuhan, jadi terang, menjadi garam buat dunia sekitar Tuhan. Pakai Tuhan umat-Mu, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Engkau menyertai, Engkau membuat berhasil. Apa menjadi doa mereka, Engkau akan menjawabnya ya Tuhan. Bahkan menjauh melebihi apa yang bisa mereka doakan dan pikirkan. Engkau akan menolong, Engkau turut bekerja dalam kehidupan umat-Mu yang percaya, mengasihi Engkau, yang mengandalkan Engkau, yang selalu bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sekalipun di masa-masa yang sukar hari-hari ini, sekalipun Tuhan kami hidup di era di mana Tuhan ada virus COVID-19 yang Tuhan ada di sekitar kami, tapi hamba berdoa tidak ada umat-Mu Tuhan tanpa seizin-Mu. Tuhan yang dijamah, yang Tuhan terpapar COVID-19, tapi umat-Mu kan aman dalam perlindungan-Mu. Janji-Mu di Mazmur 91 menjadi bagian umat-Mu, Engkau akan meluputkan mereka. Tidak ada panah berapi yang bisa menembus hidup mereka. Mereka aman dalam perlindungan-Mu. Karena Engkau Tuhan kirimkan pasukan malaikat untuk berjaga-jaga atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami, atas usaha pekerjaan bisnis kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau akan bawa kami terus naik bukan turun. Engkau jadikan kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang jauh bersama doa kami peralaskan di dalam nama Yesus. Dan tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, sebagai kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota di mana Kau menempatkan kami, adalah kesejahteraan kami juga. Oleh karena kami berdoa Tuhan, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangerta Laut sampai ke Pulau Rote, 34 provinsi yang ada Tuhan. Engkau melawat, Tuhan curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan turun atas bangsa kami Tuhan. Turun Tuhan juga ke atas anak-anak muda yang ada di bangsa kami. Bukan kami berjanji akan memakai anak-anak muda yang ada di bangsa ini Tuhan. Jadi Tuhan pelayan-pelayan-Mu, jadi generasi Yeremia, generasi yang tidak kompromi dengan dosa. Lekas pakai Tuhan, pakai anak-anak kami, anak-anak muda yang di bangsa ini Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga Tuhan, untuk mereka boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar hari-hari ini. Bahkan Tuhan, bonus demografi Tuhan akan terjadi di bangsa kami. Anak-anak muda Tuhan yang ada di bangsa ini dipakai dasar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, beri keamanan untuk bangsa kami. Jauhkan Tuhan dari segala hal yang huru-hara, dari segala Tuhan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa kami kembali pulih Tuhan. Terima kasih, bahkan Tuhan COVID-19 segera berlalu. Vaksin Tuhan yang sedang dikembangkan di Bandung biarlah segera Tuhan bisa diuji cobakan Tuhan, bisa disuntikan kepada seluruh masyarakat bangsa kami, sehingga Tuhan bangsa kami kembali normal kembali Tuhan, dalam segala aspek. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bangsa kami di Indonesia sampai di sorga, di Banten sampai di sorga, di Tangerang, di kota Bumi dan sekitarnya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan kembali kepada aktivitas kami sehari-hari, dan kami siap menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Angkat tangan-Mu saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepadamu pada saat ini, dan Engkau lakukan ini dengan setia, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, ekonomi keuanganmu, keluar dan masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat yang terbaik dari sorga tercurah berlimpah-limpah ke atasmu. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.